Halo semuanya, mari saya tanya dulu nih. Ada berapa negara di dunia yang bisa bikin pesawat tempur? Amerika, Rusia, Cina, Prancis, bisa dihitung jari kan? Tapi wah, ternyata ada loh negara di Asia Tenggara yang bikin pesawat tempur. Ya, Indonesia. Nama saya Kim Junho. Saya peneliti mesin pesawat dari Korea. Tahun lalu saya ke Indonesia untuk kerja. Gila, pengalaman yang enggak pernah saya bayangkan. Jujur awalnya saya ragu-ragu. Indonesia tuh kalian mikir apa? Liburan ke Bali, Indomie, atau minyak kelapa sawit? Saya juga gitu kok. Tapi nyatanya, betul-betul nggak nyangka. Mereka bikin kapal selam sendiri, kembangkan pesawat tempur, bahkan kirim satelit ke luar angkasa. Pokoknya saya mikir, loh kok aneh ya? Kenapa kita nggak tahu hal kayak gini? Yang lebih bikin penasaran lagi, kenapa sih Indonesia ngerjain hal-hal beginian? Pertama kali saya ketemu orang namanya Sudirman. Dia insinyur di PT Dirgantara Indonesia di Bandung. Umur sekitar 40-an, bisa bahasa Korea lumayan lancar. Katanya dulu kuliah di Korea tahun 90-an. Pak Kim, penasaran sama sejarah perusahaan kami kan? Sudirman nunjuk foto lama di dinding kantornya. Foto hitam putih tahun 1976. Ada pabrik kecil sama beberapa teknisi. Dari sini mulainya. Awalnya cuma bikin spare part helikopter, kerjasama sama perusahaan Jerman. Wah, saya kaget banget. Tahun 1976 kan Korea juga baru mulai industri berat. Indonesia udah bikin pesawat. Terus kenapa orang Korea kayaknya nggak begitu kenal ya? Sudirman tanya sambil senyum. Maaf Pak, saya juga baru tahu sekarang. Nggak apa-apa, kami memang kerja tenang-tenang aja. Waktu itu saya masih setengah percaya. Bikin spare part kan bisa di mana aja. Tapi besoknya pas lihat pabrik langsung, pikiran saya mulai berubah. Begitu masuk pabrik, langsung kelihatan pesawat gede banget. Sayapnya aja lebih dari 20 meter. Pesawat angkut lagi finishing di assembly line. Itu apa, Pak? CN-235. Pesawat angkut hasil kerja sama-sama Spanyol. Udah produksi lebih dari 240 unit. Yang bikin saya takjub bukan angkanya, tapi cara kerja para pekerja. Betul-betul terampil. Benerin kabel-kabel rumit, pasang komponen presisi, sama bagusnya kayak pabrik di Korea. Awalnya semua komponen dari Spanyol, sekarang 70% bikin sendiri di sini. Di sudut pabrik ada anak-anak muda desain sesuatu di komputer, layarnya penuh gambar teknik yang rumit. Mereka ngapain, Pak? Proyek KFX, pengembangan pesawat tempur bareng Korea. Nah ini nih yang bikin telinga saya melek. KFX kan proyek pesawat tempur Korea. Perusahaan saya juga ikut bagian mesin. Saham kami cuma 20%, tapi yang penting bukan duitnya. Terus apa? Teknologi dan pengalaman. Suara Sudirman ada nada serius. Waktu itu saya belum paham betul maksudnya apa. Beberapa hari kemudian saya ketemu Pak Hartono, Direktur di Kementerian Pertahanan. Mantan tentara. Bicaranya langsung to the point. Pak Kim, coba lihat peta ini. Dia buka peta Indonesia yang luar biasa luas. Dari ujung barat Sumatera sampai ujung timur Papua. Jaraknya lebih dari 5.000 kilometer, sama kayak dari Korea ke Eropa. Ngerasain nggak seberapa besar negara kita? Pulau ada 17.000 lebih. Wah, luas banget ya. Masalahnya, siapa yang jaga laut seluas ini? Pak Hartono mulai kasih tanda merah di peta. Ini Selat Malaka, ini Selat Lombok, ini Selat Sunda, semua jalur penting perdagangan dunia. Kalau ditutup gimana? Saya juga tahu kok, jalur minyak dari Timur Tengah ke Asia kan. Nah, senjata buat jaga laut ini kebanyakan beli dari luar, Amerika, Rusia, Jerman. Muka Pak Hartono jadi serius. Tahun 1989, waktu masalah Timor Leste, Amerika putus kerja sama militer. Akibatnya pesawat tempur Amerika nggak bisa terbang, nggak ada spare part. Waduh, saat itu kami sadar, kalau bergantung senjata orang lain, bisa dikhianati di saat genting. Dengerin cerita itu, mulai paham kenapa Indonesia ngotot bikin senjata sendiri. Ini bukan masalah duit, ini masalah hidup mati. Tapi masih penasaran, beneran Indonesia bisa bikin senjata yang bagus? Jawabannya ada di galangan kapal PAL Surabaya, yang saya lihat di sana betul-betul bikin shock. Selamat datang. Ini kapal selam kebanggaan kami, kelas Nagapasa. Pak Wijaya, manajer galangan, bawa saya ke gedung gede. Di dalamnya ada
Kapal selam raksasa. Panjang 61 meter, lebar 6 meter, monster hitam yang keren banget di dry dock. Dari luar nggak beda sama buatan negara maju. Ini beneran buatan sini. Betul dong, teknologi dari Jerman HDW, tapi 80% sekarang bikin sendiri. Pak Wijaya ajak lihat bagian dalam. Gila, rumit banget. Ratusan panel instrumen sama kabel tersusun rapi. Yang paling susah apanya? Sistem sonar. Alat buat cari musuh di bawah laut. Ini murni teknologi sendiri loh. Kenapa nggak beli aja? Kan bisa. Laut kita khusus, dangkal dan rumit, sonar buatan luar nggak cocok. Wah, saya kaget lagi. Sistem sonar kan jantungnya kapal selam. Mereka kembangkan sendiri. Beneran jalan. Tahun lalu udah tes latihan angkatan laut, jauh lebih akurat. Tapi belum selesai. Pak Wijaya bawa saya ke gedung sebelah. Di sana ada yang lebih mengejutkan lagi. Ini kapal selam generasi berikutnya yang lagi dibangun. Di gedung itu ada kapal selam lebih besar dari Nagapasa. Panjangnya hampir 80 meter. Ini full design sendiri. Kerja sama-sama Prancis, tapi teknologi inti punya kita. Tiba-tiba ada masalah. Manajer lapangan lari ke Pak Wijaya. Laporan urgent. Bahasa Indonesia sih, tapi kelihatan serius. Maaf Pak, ada masalah mendadak. Komponen dari Prancis ada trouble. Masalah apa? Spesifikasinya nggak pas. Harus pesan ulang. Bisa tertunda beberapa bulan. Muka, Pak Wijaya jadi kesel. Katanya sering kejadian begini. Perusahaan asing ngaret, tiba-tiba naikin harga. Atau nolak transfer teknologi. Makanya kami makin desperate. Komponen inti harus bikin sendiri. Saat itu saya mulai ngerti perasaan orang Indonesia. Mau bayar mahal beli teknologi, tetap aja kalau urgent ngandalin diri sendiri. Tapi beneran mereka bisa bikin semua sendiri. Pertanyaan ini makin besar pas besoknya. Perusahaan pertahanan pindad di pinggir Jakarta dari luar kayak pabrik biasa. Tapi masuk ke dalam, dunia lain banget. Ini drone pengawas buatan kami. Dr. Rahmat, kepala tim pengembang, tunjukin pesawat tanpa awak putih. Lebar sayap sekitar 3 meter. Nggak terlalu besar, tapi detailnya presisi. Namanya Wulung, artinya bisa terbang seharian. Performanya gimana? Terbang 7 jam non-stop, radius operasi 100 km, video real-time kualitas HD. Di ruang kontrol mereka demo, betul-betul keren, gambar jernih banget real-time, bisa baca plat nomor mobil. Awalnya mau beli produk Turki atau China, ada masalah. Masalah apa? Nggak sesuai kebutuhan kita. Kita butuh buat laut. Mereka buatnya buat darat. Dr. Rahmat buka peta jelaskan, Laut Indonesia banyak pulau kecil, sistem pengawas biasa nggak efektif. Jadi putuskan bikin sendiri, sesuai lingkungan kita. Berapa lama pengembangannya? 3 tahun. Awalnya susah banget, gagal melulu. Tiba-tiba HP Dr. Rahmat bunyi. Habis telepon, mukanya jadi murung. Perusahaan Amerika nolak jual sensor inti, alasannya takut bocor teknologi. Terus gimana? Cari jalan lain, selalu begini kok. Saat itu saya sadar, kemandirian pertahanan Indonesia bukan pilihan. Ini keharusan. Kalau bergantung luar negeri, bisa kena jegal kapan aja. Tapi beneran mereka bakal sukses? Jawabannya nggak terduga. Seminggu kemudian saya dapat kesempatan spesial. Ketemu Presiden Prabowo Subianto, acara makan malam sama delegasi Korea. Presiden langsung jelasin kebijakan pertahanan Indonesia. Kami nggak ngejar kemandirian total. Kalimat pertama Pak Prabowo mengejutkan. Terus ngejar apa, Pak? Kebebasan memilih, nggak bergantung satu negara, bisa kerjasama sama banyak negara. Presiden kasih contoh, lihat proyek KFX bareng Korea, tapi drone kerja sama Turki, kapal selam bareng Prancis. Ini strategi kita. Efektif nggak, Pak? Pasti. Dulu kalau Amerika nggak suka, kita nggak bisa apa-apa. Sekarang ada pilihan lain. Penjelasan Presiden bikin saya paham. Strategi Indonesia lebih cerdik dari dugaan. Bukan cuma kurangi ketergantungan, tapi tingkatkan daya tawar. Tapi gap teknologinya gimana, Pak? Butuh waktu, tapi kita punya waktu. Yang penting punya anak muda berbakat. Presiden nunjuk ke meja sebelah. Ada insinyur muda umur 30-an. Mereka yang bakal memimpin teknologi pertahanan kita, lulusan luar negeri yang balik. Saat itu saya yakin, kemandirian pertahanan Indonesia bukan mimpi, bisa jadi kenyataan.
Hari terakhir saya balik ke Dirgantara Indonesia Bandung. Pamitan sama Sudirman. Ada yang pengen saya tanyain. Jujur Pak, beneran yakin bisa sampai level negara maju? Sudirman mikir sebentar terus senyum. Pak Kim, 50 tahun lalu siapa sangka Korea bakal bikin semikonduktor? Waduh, kena deh saya. Bener juga. Kita juga sama, sekarang masih kurang tapi nggak nyerah pasti bisa. Keluar pabrik, saya lihat ke langit. Ada pesawat uji coba kayak FX terbang. Hasil kerja sama insinyur Korea dan Indonesia. 20 tahun lagi mungkin pesawat full buatan Indonesia terbang di situ. Sudirman bilang yakin banget. Pasti bakal begitu. Dalam pesawat pulang ke Korea, saya renungin 3 bulan terakhir. Prasangka saya di awal ternyata salah total. Kemandirian pertahanan Indonesia bukan mimpi kosong. Ini proyek jangka panjang dengan perencanaan matang. Mereka nggak ngejar sempurna seketika. Satu langkah demi satu langkah, terus tingkatkan kemampuan. Yang paling berkesan, investasi SDM mereka. Transfer teknologi sambil latih tenaga sendiri. Kasih kesempatan anak muda buat tantangan. Pokoknya yang saya tangkep, kemandirian total mustahil. Tapi kemampuan inti harus kita punya. Ini inti kemandirian pertahanan realistis mereka. Pendekatan ini yang benar-benar sustainable. Kedepan saya pengen terus ikutin perkembangan teknologi pertahanan Indonesia. Perjalanan mereka masih jalan. Penasaran bakal kayak gimana? Pasti ada yang bisa kita pelajari juga. Betul sekali, pengalaman bermakna yang bikin saya mikir ulang. Apa sih kemerdekaan sejati? Kenapa kemandirian teknologi penting? Gila, 3 bulan yang gak bakal saya lupain. Terima kasih udah dengerin cerita panjang saya. Sampai jumpa lagi ya teman-teman.